pertemuan 9. Saya berikan materi yang saya posting di Google Classroom ini dari modul praktikum yang kurikulum sebelumnya. Di dalam satu modul praktikum ini ada 2 bahasan, yaitu MDI dan database. MDI itu singkatan dari Multiple Document Interface. Saya lompati dulu, saya langsung ke database. Nanti kalau di menjelang akhir semester, saya akan balik ke sini. Jadi ini saya lompati, saya langsung ke database. Nah, bicara tentang SQLite. Supaya program Python dapat mengakses database, diperlukan Python Database API. Dalam prosesnya, dalam bahasa pemrograman Python itu kalau dia menggunakan database API-nya dia itu ada 5 tahap ini. Yang pertama, membuat koneksi dulu ke database-nya. Terus yang kedua, membuat kursor berdasarkan koneksi tersebut. Setelah itu, yang ketiga, memberikan perintah SQL ke kursor. Jadi perintah SQL itu bisa diberikan hanya ke kursor, bukan ke koneksinya. Setelah itu yang keempat, itu melakukan commit. Itu intinya untuk mengeksekusi perintah SQL dan menyimpan hasilnya secara permanen. Kalau tidak commit, alternatifnya adalah melakukan perintah rollback. Rollback ini dia membatalkan perintah SQL dan mengembalikan data ke kondisi sebelum perintah SQL diberikan. Yang kelima, yang terakhir yaitu menutup koneksi. Contoh program SQL sederhana mengikuti langkah di atas dapat dilihat pada program 2. Sedangkan tampilannya dapat dilihat pada gambar 2. Sebentar. Ini saya belum ngasih tes SQLite. Sebentar, saya carikan dulu, saya posting file database-nya. Saya masih punya enggak itu ya? Sebentar. Itu file SQLite saya yang ini. Saya taruh di mana ini ya? Sebentar, saya cari dulu. Oke, ini terus oke. Oh, sudah ada di folder download saya. Saya posting saya edit saja yang sebelumnya, terus saya tambahi. Oke, sudah saya update postingan saya di sini. Saya refresh dulu. Nih, ada tes SQLite di sini. Saya download. ATM. Saya buka dulu berarti harusnya. Terus saya download. Oke, terus sudah punya juga di sini. Saya letakkan di
folder yang sama dengan program-program saya yang lainnya. Di sini saya paste, saya rename test estimate, terus setelah itu saya bikin programnya sesuai yang di petunjuknya. Ini bisa saya tutup. Nih, petunjuknya begini. Ini saya copy, saya bikin new file, saya paste, terus saya run, saya simpan dulu. Saya simpan dulu. Saya kasih nama week 09A. Save. Terus saya run. Nih. Muncul di sini apa namanya? Tanggalnya. Nih 2024 10/26. Coba dulu di tempatnya masing-masing. Coba dulu di tempatnya masing-masing. Kalau ada yang bermasalah silahkan ditanyakan. Ya, yang belum absen segera absen ya. Ini sudah saya buka sejak hari absennya sudah saya buka sejak hari Selasa sama Rabu tergantung kelasnya. Karena ini saya lihat kelas A masih 4 orang belum absen. Oh sorry, kelas B 4 orang belum absen. Terus kelas A juga 4 orang belum absen. Kelas C sudah absen semua. Tinggal kelas A dan kelas B yang belum absen. Oke, dicoba dulu. Ada pertanyaan kah?
ini harusnya saya punya. Sebentar, saya cari dulu. Itu ada di sini terus. Saya taruh di mana itu? Oh, di Oke, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan jadi di sini ini yang saya jelaskan tadi barusan tahapan-tahapan mengakses database dengan menggunakan Python API. Yang pertama adalah mengimport modulnya SQLite library-nya, SQLite 3. Setelah itu tadi yang saya bilang langkah pertama membuat koneksi yaitu SQLite caranya SQLite 3.connect, terus kita menggunakan file yang namanya test.sqlite. Diterima hasilnya berupa koneksi di variabel yang namanya connection. Setelah itu dari connection membuat kursor yaitu connection.cursor, diterima di variabel yang namanya kursor. Setelah itu mengeksekusi perintah SQL cursor.execute selected now. Jadi kita tidak melakukan proses database pada umumnya berurusan dengan tabel, tetapi yang di sini hanya mengakses tanggal hari sekarang. Setelah itu print caranya cursor.fetch all. Fetch all ini jadi mengambil datanya dari hasil execute-nya tadi. Setelah itu connection commit, terus connection close. Hasilnya di sini di prompt-nya tertera tulisan tanggal hari ini. Oke, ini belum ada urusan dengan tabel dan lain sebagainya. Masih hanya yang sederhana. Tabel setelah ini. Sampai sini adakah pertanyaan dulu? Sampai sini adakah pertanyaan dulu? Sampai sini adakah pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, saya teruskan. Berikutnya, kita hendak membuat tabel dan mengisi data. Ya, ini yang database umumnya ya berurusan dengan tabel ini. Setelah membahas query sederhana pada program 2, selanjutnya kita akan membuat aplikasi SQLite untuk membuat, mengisi, dan mengquery isi tabel. Banyak hasil tampilan tampak pada gambar 3. Nanti di prompt-nya akan muncul ini. Kode program dapat dilihat di sini. Ini saya copy. Terus ini saya tutup. Saya bikin file baru. New file. Saya paste di sini. Saya save dulu. Saya sebentar. Saya kasih
di tempatnya yang sama tadi. Terus saya kasih UX 9B, saya run. Tabel produk ada diakses ya, karena di file yang saya berikan itu tabel produknya sudah ada. Nah, kalau yang seperti itu harus di del dulu berarti. Oke, berarti saya kasih tambahan execute drop tabel produk. Tabel produk terus Oke, saya rasa sudah cukup. Saya run. While scanning string retriever. Oke. Kurang pakai 2. Oke. Di sini selesai nih. Setelah record pertama printer 1000. Record kedua keyboard 200. Dijalankan dulu tempatnya masing-masing. Saya cari, harusnya saya punya file-file yang sebelumnya. Bentar. Saya simpannya. Oke, di sini di Python 38 ini. Oke, oh ini ada tes SQLite. SQLite SPy. Oke, ini SQLite. Oke, ini yang barusan. Ini masih PyQt 5, ini masih an. Ya, ini masih PyQt 5 masih an. Belum diubah. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan kah sampai sekarang?
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ada, saya lanjutkan. Berikutnya memproses SQLite secara visual. Jadi yang contoh program sebelumnya itu tampilannya dia dari tampilan prom. Semuanya munculnya di prom. Sebentar, saya jelaskan dulu programnya. Programnya belum saya jelaskan soalnya. Nah, tadi ini nggak usah tuh. Dulu ini. Nah, di sini mirip seperti langkahnya yang sebelumnya, import SQLite 3, setelah itu bikin connection, bikin kursor, setelah itu yang dieksekut yang pertama adalah drop table product. Karena sebelumnya sudah ada table product, sementara kita hendak membuat table product baru, dia akan error, ini bilangnya. Ini table product sudah ada. Nggak mau. Kalau tabel itu sudah ada, dia bikin yang sama itu dia tidak bisa. Makanya harus di drop dulu tabel produknya. Setelah itu di-create lagi dengan menggunakan syntax SQL, yaitu create table product, terus field yang pertama ID namanya, jenisnya integer, dia merupakan primary key dan sifatnya auto increment, unique, tidak boleh null. Setelah itu field yang kedua namanya name, jenisnya text. Field yang ketiga namanya price, jenisnya integer. Setelah selesai dibuat, dia mengeksekusi insert into product, jadi mengisi tabel yang barusan kita buat tadi dengan perintah insert di sini. Tabel product untuk field name dan field price, nilainya adalah yang pertama printer, yang kedua adalah 1000. Setelah itu execute lagi, memasukkan data kedua, name price. Untuk yang data kedua ini nilainya untuk name adalah keyboard, sementara price-nya harganya adalah 200. Itu jangan lupa di-commit, ditulis. Baru setelah di-commit, kita bisa melakukan perintah select bintang from product. Maka diambil, ini kursor fetch all, setelah itu di-print. Jangan lupa yang terakhir connection-nya di-close. Jadi, tahapannya itu selalu 5 ini. Bikin koneksi, kursor, execute perintah SQL, commit. Setelah itu close. Sudah 5 itu langkahnya. Sampai sini ada pertanyaan kah? Ini yang semacam ini sudah diajarkan di kelas yang lain kah? Kelas database sudah mengajarkan yang seperti ini? Apakah sudah pernah dapat pelajaran SQL aplikasi di kelas yang lain? Kelas database-nya gimana? Halo? Sorry, saya tidak dengar. Kelas database-nya gimana? Tadi ada yang bicara tapi saya tidak dengar. Maaf, kelas database-nya gimana? Sudah Pak, sudah mendapatkan. Oke. Pakai Python atau pakai PHP atau pakai yang lain? PHP Pak. Oh, pakai PHP. Nah, ini pakai Python. Nah, sementara yang saya jelaskan di sini masih menggunakan text, command prompt semua. Nah, karena perkuliahan kita di sini adalah pemrograman desktop, nah kita hendak menggunakan metode desktop yang database-nya terkoneksi dengan aplikasi desktop. Nah, masalahnya ini di modul praktikum yang saya berikan di sini, ini dia masih menggunakan PyQt 5. Saya belum mengkonvert program-program yang ada di sini jadi PyQt 6 semua. Jadi sebentar, jadi sambil saya nerangkan ini saya akan convert. Nah, ini PyQt petunjuknya ya. Kita hendak membuat antarmuka semacam ini, interface semacam ini menggunakan Qt Designer. Oke, saya run Qt Designer-nya, saya panggil dulu Qt Designer. Saya kasih tipenya main window. Setelah itu saya create. Nih, muncul di sini. Terus berikutnya ini dia mintanya form dialog, tapi saya ganti menggunakan form main window. Kemudian tambahkan table widget yang terletak dalam grup item widget. Oke, kita cari item widget.
terus tabel widget di sini. Item widget, tabel widget. Saya bikinnya enggak terlalu besar, sekian saja. Terus petunjuk berikutnya, klik ganda pada tabel widget, lalu klik tombol new item untuk menambahkan kolom atau field yang sesuai dengan tabel produk. Oke, kita klik ganda. Oke, kolomnya di sini saya tambah sesuai dengan yang datanya tadi, yaitu ID, name, dan price. Mana tadi? Ini saya tambahkan ke kolom ID. Tambah lagi name, setelah itu price. Setelah itu oke. Muncul di sini ID, name, dan price. Ini bisa saya lihat preview in Windows Style. Nah, modelnya nanti begini. ID bisa diatur nanti setelah di run. Oke. Kalau sudah, dia minta disimpan dengan nama week 7 tabel C. Saya kasih nama sendiri. Saya simpan. Saya simpan di tempat yang sama dengan yang lainnya. Di sini. Oke. S1 saya ganti namanya jadi week 9 karena ini program yang ketiga, week 9 C.UI. Ya, save. Oke. Nah. Terus berikutnya simpan hasilnya dengan nama ini dan lakukan proses konversi menggunakan PyUIC 5 ini. Oke, berarti saya panggil command prompt cmd. Saya pindah, sebentar, saya cek dulu di tempat saya. PyUIC sudah ada di sini. Oke, berarti saya copy path-nya, bukan D berarti E. CD di sini. Bakir PyUIC. Oke. Saya panggil PyUIC 6xc untuk week 09c UI. Outputnya saya kasih nama week 9c.py. Sebentar, kok tidak muncul? Tidak ketemu file saya week 09c. Oh, week 9 tidak ada nolnya. Oke. Week 9c di sini week 09c. Ya oke lah, enggak usah ada nolnya. Week 9, ya mendingan ada nolnya lah, nanti saya ganti. Oke, selesai. Nih muncul proses konversinya. Kalau sekali lagi kalau dilihat ini file Python-nya di sini, saya buka saja di Python-nya sendiri langsung. File open work week 09c Python. Nah, isinya begini. Ini hasil konversinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Dilakukan dulu di tempatnya. Nanti setelah ini saya saya tunjukkan untuk bikin aplikasi drivernya. Ya, saya posting juga sambil saya update di Google Classroom file-file yang kita bikin hari ini.
edit SQLite sudah. Terus Mic 09 sampai yang terbaru ini. Saya langsung drag and drop saja. Oke, saya save. Di sini, ini yang update saya. Terus yang di sini
Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Jadi ini yang saya contohkan tadi adalah gimana sekali lagi membuat aplikasi menggunakan designer. Sekalipun hasilnya sudah saya posting hasilnya dari konversinya, tapi mahasiswa bisa melakukan sendiri sesuai dengan yang saya contohkan. Nanti ini rekamannya ini akan saya posting lagi ke YouTube. Nanti kalau mahasiswa butuh, ini gimana sih caranya menggunakan Qt Designer, bisa merefer ke sana lagi. Terus berikutnya aplikasi drivingnya. Jadi kan aplikasi UI-nya saja. Aplikasi drivingnya di sini ada di sini. Masalahnya adalah aplikasi driving ini masih PyQt yang versi 5. Ini saya buatkan PyQt yang versi 6-nya. Saya posting ke Google Classroom sebentar. Oke. Nih, di sini. Week 09C minus main. Jadi ini program utamanya dia. Saya download. Oke. Saya cut, saya pindah ke tempat folder aplikasi saya. Oke, setelah itu saya buka ini jangan ditutup dulu. Yang ini tutup, file open Big 09. Oke, saya run. Nih, dia muncul berdasarkan UI yang kita desain di designer. Dia muncul isinya dari yang diambil dari database test.sqlite itu. Coba dulu, nanti akan saya terangkan ini masuknya program ini gimana. Ya, terkait UTS sendiri, ini saya masih proses koreksi, jadi belum selesai koreksinya. Satu komentar dari saya adalah, kalau nanti submit, yang disubmit tolong file Python-nya, jangan file PDF. Kalau file Python saya bisa langsung running, tapi kalau file PDF saya harus formatting ulang. Jadi tolong nanti kalau ada tugas yang submit file Python, ya file Python itulah yang disubmit. Jangan di print dalam bentuk PDF. Itu yang saya paling ingat terkait koreksi. Yang lain-lainnya saya lihat tidak ada sesuatu hal yang sangat penting untuk saya omongkan.
Oke, jangan lupa absen ya. Absennya dilakukan. Satu lagi pertanyaan terkait absen di sini adalah dengan mekanisme absen di tengah minggu, bukan di akhir minggu begini, apakah ada masalah? Pertanyaan saya. Apakah ada masalah? Apakah ada masalah? Jadi absennya akan saya buka. Absennya akan saya buka di tengah minggu sampai dengan akhir minggu. Sebisanya absenlah sesuai dengan jadwal perkuliahan kelasnya. Sebisanya. Jadi kalau memang jadwal kelasnya ada di hari Selasa jam setengah 4, maka absenlah dari Selasa jam setengah 4. Saya bukanya juga di jam yang sebegitu. Kalau jadwal kelasnya hari Rabu jam 9.30, maka absenlah di hari Rabu jam 9.30. Saya akan posting sesuai dengan jamnya itu. Oke, ada permasalahan dengan itu? Adakah yang punya permasalahan Tidak dengan? ada, Pak. Oke, ya nanti minggu depan akan seperti itu juga. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang programnya, saya jelaskan ya programnya. Jadi ini kan dia punya dua program. Yang satu file Python setup UI-nya yang dibuat dari designer, setelah itu dikonversi. Yang ini aplikasi driving-nya, driver main-nya dia. Di sini dia mengimport sys SQLite 3, kemudian import Qt, dari Qt widget yang import application, main window, tabel widget, sama tabel widget item. Ini ada potongannya item. Terus kemudian dia mengimport Week 09 ini. File yang dibikin hasil konversi ini diimport juga sama dia. Import UI main window ini, kelasnya ini. Terus ini yang bawah normal, ada masalah. Di sini dalam kelas main window, perhatikan dia menginheritkan dari Q main window punyanya dari si PyQt6 sama UI main window punyanya ini, kelasnya ini. Jadi dia mewarisi dua kelas. Terus di dalam fungsi init dia menjalankan setup UI. Setup UI ini di sini punyanya UI main window. Setelah itu show. Terus berikutnya dia membuat koneksi, membuat kursor, mengeksekut kursornya dengan perintah select bintang from product. Nah, setelah itu di fetch all diterima dalam rows, dalam array rows. Setelah itu di looping untuk tiap row dalam rows diambil indeksnya inx, diambil indeksnya. Setelah itu tabel widget punyanya dari setup UI tabel widget di sini. Insert row indeksnya dulu, inx dulu. Setelah itu self tabel widget di set item berdasarkan dengan indeksnya inx. Nilai field pertama, nilai kolom pertama adalah 0. Terus nilai field yang pertama yaitu nilai field 0 dikasih Q tabel widget item string row 0. Ini yang ID di sini dimasukkan untuk indeks ini, indeks yang pertama field ke 0, kolom ke 0. Data angka 1 ini didapatkan dari Q tabel widget item string dari row yang ke 0 ini. Row ke 0. Row index 0 itu ya ini ID-nya. Nah, hanya saja row index 0 ini kan dia tipenya tadi integer. ID di situ tadi kan kita deklarasikan ketika kita buat tabelnya integer. Dari integer harus kita ubah dulu ke string. Setelah ubah dari string, dimasukkan ke Q tabel widget item. Karena setiap sel di sini adalah ada satu kelas, satu objek sendiri. Namanya tabel widget item namanya. Makanya dia bisa diklik, terus bisa di double klik untuk dimodifikasi, itu karena dia berupa objek Q tabel widget item. Ini yang pertama. Terus
Masukkan lagi set item, indeks yang sama, terus kolom ke-1, dibuat Qtable widget item, row 1. Row 1 adalah name. Perhatikan karena ketika kita mendeklarasikan tabelnya itu name itu string tipenya, maka tidak perlu dikonversi ke string. Jadi langsung row 1. Diterima Qtable widget item. Demikian juga untuk yang ketiga. Kasih Qtable widget item string row yang kedua. Nah, karena price di sini integer juga, maka perlu di-stringkan dulu. Terus selesai row yang pertama, dia looping masuk ke yang row yang kedua. Dilakukan hal yang sama untuk baris yang kedua. Setelah baris kedua selesai, dia lihat sudah tidak ada lagi, sudah dia keluar. Hasilnya begini. Nah, ini kita bisa edit. Saya ganti nilainya katakanlah jadi 250. Saya tekan enter. Otomatis nanti dia akan terupdate. Saya panggil file yang satunya ya. Yang 9B. Yang 9B di sini. Oh, enggak bisa. 9B ininya harus ditutup dropnya. Saya run. Sorry. Selain dropnya ditutup, create-nya juga ditutup. Saya run. Kok invalid syntax? Karena dia ada di bawahnya. Ini harus ditutup juga. Run. Oh, dia di sini. Oh, dia tersimpannya malah ada 2 sekarang. Karena dipanggil 2 kali. Oke, sebentar. Saya coba lagi. Sebentar, saya lupa. Ini yang Q widget item ini atau yang satunya? Ini 2. 50. Oke. Tutup. Oh ya, karena saya masukkan lagi dengan saya memanggil program yang ini. Ini harusnya saya tutup juga ini tadi. Oke, coba saya run. Oh, enggak mau. Berarti yang ini dia tidak bisa diedit langsung dari sana. Oke. Sampai sini ada pertanyaan kah? Jadi dari prosesnya membuat UI di designer, dikonversi, setelah itu ini aplikasi drivingnya dengan menggunakan namanya tabel widget. Saya akhiri sampai sini dulu, nanti disambung lagi minggu depan dari ini keterangannya pakai mekanisme yang kedua, yaitu menggunakan tabel view sama library Qt.SQL. Jadi kalau sebelumnya pakai tabel widget, yang berikutnya nanti pakai tabel view. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Sekian. Mahasiswa silakan log off.